Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda lihat kembali, saya memakai baju bernuansa merah, artinya ini berita yang hot lagi. Apa itu? Ini berita mengenai keluarga inti Pak Jokowi meninggalkan PDIP. Ya, Kaisang. Kaisang, ya saya nggak bisa bilang meninggalkan PDIP ya. Intinya dia memilih bergabung ke PSI ketimbang bergabung ke PDIP. Padahal ada aturan di PDIP itu satu keluarga tidak boleh beda partai. Nah ini menarik, nanti kita akan lihat. Apakah PDIP akan memecat Jokowi dan Gibran karena Kaisang masuk PSI? Karena peraturannya nggak boleh. Ini menarik ya. Satu lagi, ini adalah video hot pertama saya di hari ini. Nanti agak siangan ada lagi satu berita yang tidak kalah hotnya. Ya. Oke, maka dari itu, nanti tunggu aja agak siangan dikit, saya upload lagi satu video dengan baju merah lagi ya, itu hot. Oke lah, sebelum kita bicara mengenai Kaisang, saya ulas sedikit ya, mengenai kasus fitnahan kepada Pak Prabowo yang dilancarkan oleh buzzer-nya PDIP. Ya, itu kata Ade Armando, saya cuma kutip aja gitu ya. Yaitu Alifur Rahman dari channel Seward-nya. Nah, begitu juga Rudy S. Kamri dari channel Kanal Anak Bangsa. Nah, kita lihat dulu sekilas nih ya. Di sini ternyata ini kapan ini? Ini berita kemarin, Kamis 21 September. Ya. Beritanya ini adalah siang kemarin, relawan Prabowo melaporkan Alifur Rahman dan Rudy S. Kamri ke Bareskrim soal hoax baca pres cekik Wamen. Kan di video saya yang sebelumnya ada dua kan ya. Kan sudah ada bantahan dari Pak Jokowi ya. Bantahan juga dari Pak Prabowo ya. Kemudian ada video lah yang saya nggak usah tayangin di sini. Wamennya sendiri diwawancara sama Effendi Ghazali. Wamennya pun juga ketawa-ketawa. Nggak ada itu pencekikan. Oke? Oleh karena itu jelas itu adalah berita hoax yang menjurus fitnah. Rudy S. Kamri dari channel Kanal Anak Bangsa, dia sudah meminta maaf dan mau men-take down videonya. Tetapi Alifur Rahman pasang badan. Ya udahlah, ini seru lah ya. Jadi meskipun Rudy S. Kamri sudah minta maaf, tetap dilaporkan, ya. Apalagi Alifur Rahman yang pasang badan, yang bilang silakan laporkan. Nah, ini dilaporkan. Oke, asik ya. Udahlah gitu aja ya. Kemudian siapa lagi yang dilaporkan? Ya. Hasto, Sekjen PDIP. Kenapa Hasto juga dilaporkan? Karena begini, Hasto itu buat satu komentar yang seakan-akan, tanda kutip ya, mendukung videonya Alifur Rahman yang dia bilang, makanya saya bilang di video saya yang kemarin itu, Hasto itu main api. Kenapa dia bilang kalau kalau ada asap pasti ada api gitu maksudnya ya. Atau dengan kata lain tidak ada asap kalau tidak ada api ya. Pokoknya dengan kata lain secara implisit Hasto itu mengiyakan apa yang di dalam videonya Alifur Rahman. Oleh karena itu relawannya Prabowo juga ini melaporkan Hasto ke Bareskrim ya. Karena dianggap Hasto itu mendukung hoax buatan Alifur Rahman yang menurut Ade Armando buzzer andalan PDIP yang sering ngarang bebas ya. Anda cek aja channelnya ya gitu ya. Oke, nah itu dua berita pertama yang hot sebelum saya bahas mengenai Kaisang ya. Jadi ini cukup sampai sini mengenai soal hoax Alifur Rahman ya. Nah, saya nggak bahas lebih lanjut, cuman ini saya kasih sekilasnya saja. Karena ada yang bilang, kalau memangnya hoax, laporin dong. Nah, ini dilaporin ya, oke ya. Jadi, Anda yang bilang itu ya diamini oleh para relawannya Pak Prabowo. Mantap ini. Oke, mari kita lihat mengenai Kaisang. Kemarin juga itu ada berita yang menghebohkan. Ya, berita bahwa Kaisang masuk PSI. Loh, kok masuk PSI? Dia kan anaknya Pak Jokowi, mestinya masuk PDIP dong. Nah, ini
suatu tanda ya. Kenapa Kaisang tidak memilih PDIP? Partai yang jauh lebih besar daripada PSI yang sampai sekarang belum menjadi partai parlemen. Maksud partai parlemen adalah partai yang punya kursi di DPR. Harusnya Kaisang masuk ke PDIP dong, yang jauh lebih besar. Nah, pasti dia punya alasan kenapa dia tidak masuk PDIP. Yang tahu cuman Kaisang dan Jokowi. Saya nggak tahu ya. Saya juga tidak mau sok tahu. Nah, kita lihat di Detik News di sini ya. Ketua PSI Solo bilang hari ini, yaitu kemarin, Mas Kaisang fix masuk PSI. Wah, para pendukung PDI Perjuangan ada yang kecewa, ada yang bilang, enggak itu hoax itu. Mana hoax ini? Masa Detik News mengabarkan sesuatu yang hoax? Ya kan? Anda bisa baca sendiri. Nah, kita lihat ada beberapa media. Kemudian Kompas, masa Kompas bikin berita hoax? Oh enggak Pak, itu dibikin supaya orang pada bingung. Terserah lu dah coy ya. Pokoknya di sini Kompas juga bilang, PSI Solo klaim Kaisang sudah resmi bergabung. Beritanya kapan? Kemarin juga. Ah, jadi hot ini ya. Gabung sudah resmi. Kemudian kemarin juga ini Tribun memberitakan bahwa Kaisang Pangarep gabung PSI. Nah, untuk itu Presiden Jokowi buka suara. Dia sebut bahwa tak bisa larang. Karena ini kan anak sudah punya istri, sudah dewasa, nggak bisa lagi saya larang. Tapi saya beri restu. Wah, ini mantap kan ya. Saya tidak bisa larang ya. Ya sudahlah, Anda mau masuk PSI, ya udahlah saya kasih restu. Kira-kira begitu. Jadi di sini mungkin partai dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, mungkin bertanya-tanya, kenapa Pak Jokowi tidak mencegah gitu ya? Kan Pak Jokowi kader dan petugas partai PDIP, ya, dan presiden. Larang dong, kenapa dibiarkan masuk PSI? Mungkin, saya nggak tahu kan, saya boleh saja dong mengandai-andai. Tapi di sini Pak Jokowi bilang dia tidak bisa larang. Karena Kaisang kan sudah dewasa, sudah berkeluarga. Tapi ya saya beli restu aja, kira-kira begitu ya. Nah, di sini CNN juga kemarin ya memberitakan bahwa Jokowi mengungkapkan bahwa Kaisang sudah minta restu gabung PSI. Jadi Kaisang enggak main nyelonong gitu aja, dia minta restu sama Pak Jokowi. Yang sebelumnya di Tribun sudah bilang kan bahwa Pak Jokowi enggak bisa melarang. Karena Kaisang sudah dewasa, sudah berkeluarga, ya. Ya udah. Ya dikasihlah restu, kira-kira begitu. Nah, menariknya. Ini menariknya. Sama kemarin juga, ini menjelang sore ini berita mengenai Kaisang masuk PSI ini jadi heboh. Nah, di sini Tempo menurunkan berita bahwa Kaisang Pangarep masuk PSI. Ini kata Jarod dari PDIP. Nah, ini menarik nih. Nah, di sini kita lihat nih detailnya Jarod ini apa sih yang dia ngomongin gitu ya terhadap Kaisang. Nah, di sini katanya Mas Jarod ya, waduh, Mas Jarod ketika ya tahu dah gitu ya bahwa Kaisang itu masuk PSI ya, saya nggak tahu nih beritanya, malah dia bilang ada isu Kaisang bergabung dengan PSI padahal kemarin sudah resmi masuk. Nah, jadi katanya Pak Jarod ini, Mas Jarod ini, Ketua DPP PDIP bidang ideologi dan kaderisasi ya, memberikan saran kepada Kaisang Pangarep. Jadi kalau membaca beritanya seperti ini, saya curiga sebelum-sebelumnya gitu ya, isu itu sudah terdengar di PDIP, ya dong. Karena di sini dikatakan Mas Jarod memberikan saran, artinya bukan sarannya kemarin dong, kemarin-kemarin gitu ya. Mungkin hari Rabu, hari Selasa, hari Senin, atau kapan lah ya. Dia katanya memberikan saran kepada Kaisang agar tidak gegabah dalam menentukan pilihannya untuk masuk ke sebuah partai politik. Iya. Itu dia nyatakan setelah kencangnya isu Kaisang akan bergabung dengan PSI. Wih, jadi dikasih nasihat ceritanya ya. Jarod mengingatkan Kaisang bahwa Kaisang ini harus menyusuri latar belakang parpol tersebut.
Yang meminta Kaisang itu tak terburu-buru untuk menentukan pilihan. Saya sih yakin Kaisang tidak terburu-buru, pasti sudah sejak lama dia kesengsem kali ya sama PSI. Saya nggak tahu kenapa dia kesengsem sama PSI ketimbang masuk PDIP. Padahal PDIP kan yang menjadikan ayahnya jadi presiden. PDIP juga yang menjadikan kakaknya Gibran menjadi wali kota Solo. Kenapa dia tidak kepincut masuk ke PDIP? Dia malah pilih partai kecil PSI. Pasti ada sebab dong ya. Ya saya nggak tahu. Anda tanya Kaisang lah ya. Jadi di sini Jarot bilang dia menyarankan kepada Kaisang itu untuk masuk suatu organisasi parpol, ojo ke susu. Ojo gerasa gerusu gitu ya. Coba dilihat, dipelajari dulu bagaimana ADART dari partai itu ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, sebelumnya, kabar Kaisang ini masuk PSI berhembus kencang setelah Instagram resmi partai PSI ini mengunggah video singkat soal sosok pria yang mirip dengan Kaisang dengan nama samaran Mawar. Jadi Kaisang dikasih nama samaran Mawar oleh PSI dan diupload videonya di Instagramnya PSI. Kemudian PSI Solo pun memastikan bahwa sosok Mawar itu adalah Kaisang Pangarep. Mereka juga memastikan bahwa Kaisang telah bergabung. Ya tadi kita sudah lihat beritanya ya, nggak bohong ini. Ya jadi kalau yang bilang Tempo ini memberitakan hoax ya nggak juga gitu ya, nggak mungkin lah. Nah, oleh karena itu sekali lagi Jarot menyarankan Kaisang untuk mengevaluasi dan mempelajari ideologi dari partai tersebut. Jadi seakan-akan ideologi dan apa gitu dari PSI seakan-akan mungkin diragukan gitu ya. Maka dia minta Kaisang itu pelajari dulu. Apakah ideologinya benar bisa diterjemahkan dalam sebuah perjuangan partai gitu ya. Juga harus dievaluasi atau direnungkan dan dipelajari bagaimana tata kelola organisasi parpol itu. Woy, jadi dianggapnya PSI ini partai bocil lah gitu ya. Kenapa nggak ke PDIP? Ya saya nggak tahu, itu mungkin gitu ya. Tak hanya itu katanya, Mas Jarot juga menyarankan Kaisang untuk memperhatikan bagaimana kesehatan dari partai yang akan diikuti. Ya kalau saya baca begini seakan-akan PSI diragukan nih kesehatannya. Kan lebih sehat PDIP gitu maksudnya kalau saya baca sekilas gini ya. Apalagi soal eksistensinya dalam konstelasi politik nasional. Iyalah, PSI kan belum partai parlemen, PDIP kan sudah terbukti partai parlemen, kursi terbanyak gitu. Jarot mengatakan bisa menjadi partai yang sehat atau justru hanya partai elektoral yang hanya berbasis pencitraan. Kalau PDIP kan udah partai parlemen, kursi terbanyak. Kemudian juga boleh diperhatikan bagaimana sistem rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dari partai tersebut ya. Tapi ya Kaisang kan sudah dewasa, yaitu ya keputusan Kaisang lah dalam menentukan pilihan. Dia cuman bisa memberikan saran. Kira-kira begitu ya. Jadi saran saya jangan gerasa-gerusu, jangan kesusu, pikirkan masak-masak, dalami terlebih dahulu, ya kira-kira begitu usul dari Mas Jarot kepada Kaisang, ya. Ya wajar lah ya sebagai ketua DPP PDIP ya melihat seorang keluarga inti dari presiden yang notabene adalah kader partai dan juga petugas partai PDIP. Kok bisa nyebrang ke PSI gitu yang ketimbang masuk PDIP gitu ya. Gitu. Nah, Jarot pun mengingatkan bahwa ADART PDIP secara tegas melarang keluarga kadernya untuk memiliki pilihan politik yang berbeda. Tidak boleh dalam satu keluarga inti itu berbeda partai. Waduh, satu keluarga itu misalnya suami istri apalagi anak itu tidak boleh, itu dilarang. Keluarga inti. Pertanyaannya, kalau dilarang, terus sanksinya apa? Nggak mungkin dong Kaisang disanksi sama PDIP. Yang dulu-dulu ada suami kader partai PDIP, saya lupa lah ya namanya siapa. Kalau nggak salah istrinya anggota partai lain. Nah, kalau nggak salah suaminya dipecat. Saya lupa ingat ada lah gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Jokowi dipecat nggak nih dari PDIP? Gibran dipecat nggak dari PDIP? Kan gitu, kalau yang itu dipecat, ini dipecat juga dong.
Nah, saya nggak tahu apakah berani memecat Pak Jokowi, ya. Nah, kira-kira begitulah, ya. Nah, menarik kan? Nah, kemudian di inilah.com juga menyoroti hal yang sama. Kapan? Kemarin juga. Jadi kemarin tuh hingar-bingar berita mengenai Kaisang masuk PSI. Ya, di sini diingatkan, Kaisang masuk PSI, PDIP punya aturan satu keluarga tak boleh beda partai. Wih, diingatkan ya bahwa PDIP punya aturan ini. Nah, di sini katanya Ketua DPP PDIP yang lain, yaitu Ibu Puan Maharani, mengaku belum mengetahui secara pasti soal Kaisang ini yang bergabung ke PSI, katanya. Dia belum tahu, katanya, ya, belum dengar, jadi belum tahu persis, ya. Jadi dia tidak ingin mengomentari lebih jauh. Kalau Pak Jarod kan mengomentari, saya sudah sarankan bla bla bla, ya. Kenapa? Karena diingatkan bahwa terdapat aturan di PDIP yang tidak memperbolehkan satu keluarga berbeda partai. Nah, Jokowi selaku ayah kandung Kaisang kan kader dan petugas partai PDIP, ya. Begitu juga kakaknya, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang juga anggota partai PDIP. Oleh karena itu, katanya Puan akan meninjau secara keseluruhan guna memastikan apakah benar Kaisang menjadi anggota PSI. Benar, Bu, sudah masuk kok, ya. Baca aja berita-berita media massa mainstream itu, ya. Jadi dia akan lihat dulu apakah kabar itu benar atau tidak. Nanti saya tanya sama Kaisang, katanya, ya. Kan saya kenal sama Kaisang. Ya, tanya aja, Bu. Pasti benar lah gitu, ya. Oke, kemudian Ketua DPP PDIP lainnya, Said Abdullah, juga enggan menanggapi tentang bergabungnya Kaisang ke PSI. Dia bilang, tanya aja sama Mas Kaisang. Malas dia jawabnya, ya. Ya, kira-kira begitu, ya. Inilah kehebohan dari apa ya? Sesuatu yang berhubungan dengan tahun politik. Saya juga bertanya-tanya, ya, kenapa Kaisang tidak mau masuk PDIP? Apakah PSI yang getol mau mencalonkan dia menjadi wali kota Depok, sedangkan PDIP sepertinya, saya nggak tahu, ya. Rasanya yang getol mau mencalonkan Kaisang menjadi wali kota Depok itu PSI. PDIP sepertinya enggak begitu gitu. Saya nggak tahu, ya. Tapi itu yang saya baca beberapa waktu yang lalu. Oke, jadi itulah dua berita hot, ya. Yang satu mengenai dilaporkannya Alifur Rahman dan Rudy S. Kamri, dan juga Hasto ke Bareskrim. Dan yang terakhir ini adalah mengenai Kaisang yang gabung ke PSI. Walaupun itu melanggar aturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mana satu keluarga tidak boleh beda partai. Nah, kita lihat apakah Pak Jokowi dan Gibran akan disanksi oleh PDIP? Nah, kita nantikan. Itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.